Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hoirunisa, kelas B2 Bimbingan Konseling tahun 2018, IKIP Siliwangi, akan memberikan contoh konseling individual untuk memenuhi tugas praktikum konseling individual. Selamat menonton. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Mi, silakan duduk. Ya Teh, makasih. Ya. Udah lama nggak ketemu ya. Gimana kabarnya Mi? Kurang baik Teh. Kurang baik kenapa nih Mi? Coba cerita ke Teteh. Nggak tahu nih Teh, Ami bingung. Bingungnya kenapa? Teteh paham sih, Ami kayak kelihatan bingung gitu. Nah baiknya Ami ceritain aja ke Teteh kenapa bingung gitu. Bisa sih Teh, Ami cerita ke Teteh. Tapi Ami malu, soalnya ini masalah pribadi Ami gitu. Kalau gitu, Teteh jadi pengen denger nih masalahnya sejauh mana. Dan di sini Ami boleh cerita apapun seleluasa mungkin. Di sini juga Teteh bakalan jaga kok kerahasiaannya. Jadi gini Teh, kalau di kelas tiap presentasi atau lagi ditanya jawab sama guru, Ami tuh suka ngerasa kurang percaya diri gitu. Lalu gimana? Kalau lagi ditanya sama guru atau lagi presentasi, suka ngerasa gugup, gemeteran atau takut gitulah. Terus apa yang Ami lakukan pas Ami lagi gak percaya diri? Ya Ami cuma diam aja, soalnya kan takut malu gitu sama yang lainnya. Terus dengan Ami diam gitu, apa Ami ngerasa senang gitu terus nyaman di kelas? Justru enggak sih. Enggak. Mungkin kayaknya Ami tuh berpikirnya apa sih, kalau misalkan Ami ngerjain sesuatu itu Ami pengennya sempurna kan ya, mungkin kayak gitu ya. Ya, soalnya Ami orangnya emang kayak gitu. Setiap semua yang dilakuin Ami harus terlihat sempurna gitu. Kalau gitu berarti Ami tuh pengen Ami tuh bisa percaya diri gitu ya saat presentasi, terus saat lagi di kelas gitu kan ya. Ya, tapi bingung caranya gimana gitu. Jadi Ami tuh minta saran gitu maksudnya. Nah, ya. Nah jadi kalau dari Teteh sendiri nih ya, saran dari Teteh untuk apa sih, pengen Ami bisa lebih percaya diri gitu ya, untuk pengalaman pribadi saya sendiri gitu. Sarannya itu ada beberapa gitu. Dari yang pertama Ami coba latihan berbicara di depan kaca gitu ya. Terus Ami perhatiin mimik mukanya seperti apa, ekspresinya harus seperti apa, supaya Ami tuh nyaman gitu pas Ami berbicara. Yang kedua, sebelum presentasi, Ami lebih banyak belajar dulu di rumah, baca-baca dulu materinya, supaya pas nanti ditanya sama guru atau pas presentasi itu Ami udah menguasai materinya gitu. Jadi itu juga salah satu meningkatkan kepercayaan diri Ami. Terus saran yang ketiga nih ya, Ami itu coba berpenampilan lebih rapi supaya nanti pas lagi di depan tuh ngerasa apa ya, jadi lebih nyaman gitu. Pas lagi presentasi bergeraknya juga lebih nyaman gitu. Jadi Ami itu bisa lebih percaya diri. Nah, sebelum melakukan sesuatu baiknya Ami berdoa dulu gitu. Oh, ya Teh, nanti Ami coba saran-saran dari Teteh, mulai dari belajar berbicara di depan kaca, banyak-banyak baca buku, sama insya Allah mau belajar memperbaiki penampilan. Baiknya sih seperti itu ya. Semoga Ami juga bisa melakukannya. Yakin nih bisa ngelakuinnya. Insya Allah sih yakin, insya Allah. Jadi kesimpulannya itu, Ami sekarang itu ngerasa nggak percaya diri nih ya, gara-gara apa sih, Ami-nya kurang apa ya, nggak percaya diri bagaimana berbicara mungkin ya, cara menyampaikan sesuatu gitu. Nah Ami juga udah siap bisa mencoba saran-saran dari saya, kayak tadi latihan berbicara di depan kaca, terus banyak belajar, terus mencoba memperbaiki penampilannya.
Nah, udah gitu ada lagi nggak yang mau dibicarain? Enggak teh, udah cukup aja. Hmm, udah ngerasa gimana nih? Eh, Alhamdulillah udah ngerasa lega. Hmm, Pas denger saran-saran dari Teteh udah tahu lah gimana cara-caranya supaya bisa lebih percaya diri. Kalau gitu kita tutup aja ya pembicaraannya. Ami udah makasih ya udah mau percaya sama Teteh gitu bicarain semua masalah Ami gitu ya. Terima kasih juga, pokoknya terima kasih semua saran-sarannya Teh. Sama-sama. Di sini ada Kang Rizky, katanya Kang Rizky ini mau ngobrol-ngobrol nih sama saya. Gimana kabarnya Kang Rizky? Alhamdulillah sehat teh. Ya. Gimana nih ada yang apa yang mau dibicarakan? Oke. Sebelumnya tadi kan udah tahu saya tuh lulusan SMA nih ya, lulusan SMA. Nih, karena lulusan SMA tuh biasanya lulusan SMA tuh kan lanjut ke kuliah. Kenapa dia milih SMA itu? Karena dia pengen kuliah gitu. Kenapa nggak pilih SMK itu? Nah, saya tuh sebenarnya pengen kuliah teh. Tapi Terus? karena keadaan yang kayak gini, saya nggak bisa kuliah. Kenapa? Karena ada masalah finansial di keluarga kayak gitu. Karena keadaannya ekonomi, bukan ekonomi ya. Keadaannya yang saat ya pandemi kayak gini lah. Pandemi kayak gini kan semuanya tuh berubah gitu. Iya, situasi. Jadi orang tua saya itu kan dalam sektor ekonominya ya pekerjaan kayak gitu kan jadi berkurang gitu, bukan berkurang, bahkan seperti yang kita tahu kan di perusahaan-perusahaan Indonesia tuh udah banyak ya berita-beritanya ada PHK massal kayak gitu iya, ya. Betul. Jadi ya bingung lah kayak gitu. Iya, pasti. Jadi gimana ya? Jadi bingung lah kedepannya tuh harus gimana gitu ya. Terus tanggapan orang tua gitu, setelah kan orang tua menyarankan sesuatu enggak gitu, kan pengen kuliah terus keadaan seperti ini, terus ada keinginan lain gitu orang tua. Ada sih, karena kalau nggak kuliah sih pengennya kerja gitu. Ya pasti sih orang tua mah ya pengennya kuliah. Kenapa? Karena ya dilihat dari nilai pas SMA itu kan lumayan bagus. Iya. Dan punya prestasi juga. Tapi ya karena keadaan memaksa dan saya tahu di belakangnya kayak gimana, ya saya nggak tega lah. Iya. Yang penting saya ini aja dulu ikut kerja gitu, ikut kerja gitu. Iya. Jadi intinya itu Kang Rizky ini pengen kuliah nih ya sebenarnya. Pengen. Namun keadaan finansial, keadaan situasi saat ini gitu kan sedang pandemi. Jadi menghambat untuk berlangsungnya kuliah gitu. Yeah. Terus ditambah lagi perekonomian keluarga jadi menurun kan ya. Iya. Karena keadaan seperti ini. Nah, menurut saya gitu ya, dalam keadaan seperti ini mencari peluang lain gitu ya. Kan kalau misalkan kuliah itu bisa sambil jadi kuliah karyawan kan ya. Kelas karyawan. Kelas karyawan. Nah, saran saya gitu ya, sambil kuliah itu sekarang Kang Rizky cari peluang-peluang pekerjaan gitu. Ya mungkin gitu dalam keadaan seperti ini belum dibuka secara bebas gitu ya untuk perusahaan-perusahaan menerima karyawan gitu. Tapi gunakan gitu media sosialnya Kang gitu. Iya. Kayak Akang nyoba jualan online gitu, kayak makanan kan pastilah ya, orang-orang pasti suka gitu makan mie gitu kan. Terus kalau misalkan jualan kayak gitu kan gampang gitu, gak usah jadi kayak reseller gitu, gak usah keluar rumah gitu kan ya. Jadi tinggal Kang Rizky itu ngupload makanan gitu. Kalau misalkan Kang Rizky nih gak punya produk sendiri gitu kan, tadi contohnya kayak jadi reseller gitu kan, pasti ada yang lain udah pernah punya produknya sendiri gitu kan, lumayan Kang ya. Kalau reseller juga pasti dapat sebagiannya gitu. Nah, jadi gini deh, kan saya udah coba nih jadi reseller kayak gitu. Nah, cita-citanya kan saya tuh sambil reseller itu tuh kan sambil nunggu. Saya kan udah ngelamar kerja nih ke suatu instansi kayak gitu, sambil nunggu ke HM yang kayak gitu. Saya sambil nunggu
panggilan lagi saya ya coba ini aja gitu ya, siapa tahu kalau rezekinya nih kayak saya keterima di AHM kan saya punya dasarnya gitu. Dan cita-citanya pas saya udah punya gaji nih dari AHM saya bisa kuliah sendiri gitu. Biaya diri sendiri kayak gitulah, mulai tanggung jawab lah sama diri sendiri aja dulu gitu. Jadi ya kalau sekarang sih menekuni mencoba gitu, dari yang terbawah kayak pengen coba jadi reseller, terus cari-cari peluang pekerjaan di tempat lain. Kayak kan sekarang kan gampang ya nyari info-info di luar itu, cari di internet kan bisa gitu. Terus minta dukungan juga dari orang tua gitu. Tentunya pastikan ya dari orang tua itu nomor satu. Ridhonya orang tua itu ridho Allah gitu kan ya Kang ya. Semoga kedepannya Akang bisa dapat pekerjaan, terus bisa kuliah juga, dan semoga keluarga sehat-sehat semua dalam keadaan pandemi seperti ini. Terima kasih ya. Mungkin sekian konseling kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.